Hafizah Zahra baru bangun. Di sini saya akan menjelaskan tentang just in time. Definisi just in time atau JIT. Menurut Mursyidi, menjelaskan bahwa just in time menekankan pembelian bahan baku hanya sesuai dengan kebutuhan bahan baku sesuai permintaan diproduksi. Tidak membeli bahan baku jika tidak dibutuhkan kecuali bahan baku di gudang sudah habis. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip dalam menerapkan just in time. Salah satunya yaitu berproduksi sesuai dengan pesanan jadwal produksi. Pesanan induk sistem manufaktur baru akan dioperasikan untuk menghasilkan produk menunggu setelah diperoleh kepastian adanya order dalam jumlah tertentu masuk. Tujuan utamanya untuk memproduksi finished goods tepat waktu dan sebatas pada jumlah yang ingin dikomposisikan saja. Untuk itu, proses produksi akan menghasilkan sebanyak yang diperlukan dan secepatnya dikirim ke pelanggan yang memerlukan untuk menghindari terjadinya stok serta untuk menekan biaya penyimpanan. Adapun peran akuntansi dalam just in time yaitu 1. Meningkatkan laba. Meningkatkan laba berarti meningkatkan selisih antara pendapatan dan biaya dalam bisnis sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan penjualan, mengurangi biaya, atau meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua yaitu meningkatkan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui pengendalian biaya, peningkatan kualitas, dan perbaikan kinerja kualitas. Dampak just in time pada laporan keuangan yaitu mengurangi waktu tunggu jadwal produksi. Just in time adalah metode yang bermanfaat untuk mengoptimalkan seluruh rangkaian proses produksi, termasuk waktu tunggu antar produksi. Dengan just in time, produksi hanya dilakukan saat diperlukan. Hal tersebut dapat mengurangi waktu tunggu antara produksi yang bertujuan memenuhi permintaan sesuai kebutuhan dan tepat waktu. Yang kedua yaitu menghindari penumpukan barang di gudang. Manfaat just in time adalah mengurangi atau bahkan menghilangkan persediaan yang tidak perlu. Maknanya, perusahaan tidak menimbun barang dalam jumlah besar di gudang. Dengan begitu, biaya penyimpanan dapat diminimalkan dan ruang gudang dapat dioptimalkan untuk keperluan lainnya. Hambatan dalam menerapkan just in time. Yang pertama yaitu permintaan konsumen yang tidak dapat diprediksi. Tantangan pertama sistem just in time adalah sifat perilaku pelanggan yang mudah berubah. Menurut survei yang dilakukan Accenture yang melibatkan 1.700 pemimpin C-suite global, mengejutkan 95% banyak eksekutif dari sektor B2C dan B2B merasa bahwa kebutuhan dan harapan pelanggan mereka berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi. Yang kedua yaitu kekurangan bahan baku. Selain tekanan akibat kenaikan harga, kebutuhan bahan baku juga ikut meningkatkan 2 kali lebih besar pada tahun 2050. Namun, bahan-bahan tersebut semakin sulit didapat. Hal ini terutama berlaku untuk unsur litium, kobalt, nikel, dan tanah jarang. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. PT Makmur adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perakitan suku cabang menggunakan 2 sistem biaya yang berbeda, yaitu 1. Sistem biaya konvensional, 2. Just in time. Sistem biaya konvensional membebankan BOP menggunakan pengarah biaya atau cost driver berbasis unit. Sistem just in time menggunakan pendekatan yang berfokus pada penelusuran biaya dan penentuan harga pokok berbasis aktivitas untuk biaya yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu sel pemanufakturan. Untuk mengatasi perbedaan antara kedua metode, berikut ini disajikan data biaya produksi untuk bulan Desember 2000X. Elemen biaya ada bahan baku yang sistem biaya konvensionalnya 800, JIT-nya 800, tenaga kerja langsung konvensional 70, JIT 100, BOP variabel berbasis unit konvensional 90, JIT 20. BOP variabel berbasis non-unit di konvensionalnya tidak ada, digit 30, BOP tetap langsung konvensionalnya 30, digit 30. BOP tetap bersama konvensionalnya 100,
JIT-nya 20. Maka totalnya konvensional 1090, JIT 1000. Yang diminta 1. Hitunglah jumlah maksimum dari masing-masing sistem biaya yang harus dibayar seandainya perusahaan memutuskan untuk membeli pada pemasok luar. Yang kedua, bila diketahui perusahaan berproduksi pada kapasitas 1.500 unit dengan harga jual 1.100, susunlah laporan laba rugi untuk periode yang bersangkutan. Penyelesaiannya yaitu 1. Jumlah maksimum yang harus dibayar kepada pemasok luar biasa dianggap sebagai biaya terhindarkan yang harus diputuskan oleh perusahaan tersebut. Biaya yang dapat dihindarkan: sistem biaya konvensional yaitu 800 tambah 70 tambah 90 tambah 30 sama dengan 990. Sistem biaya JIT 800 tambah 100 tambah 30 tambah 20 tambah 300 yaitu totalnya 980. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Keterangannya yaitu penjualan 150 unit kali 1.100. Maka di sistem konvensional 1.650.000, di sistem JIT 1.650.000. Biaya variabel 960 kali 1.500 unit. Maka hasilnya di konvensional 1.440.000. Untuk mendapatkan sistem JIT-nya yaitu 820 kali 1.500 unit. Hasilnya 1.230.000. Maka laba kontribusi konvensional 210.000, laba kontribusi sistem JIT 420.000. Untuk biaya tertelusur, biaya variabel berbasis non-unit di konvensional tidak ada, di sistem JIT 45.000, biaya tetap langsung di konvensional 45.000, di sistem JIT 195.000. Jumlah biaya tertelusur di sistem konvensional 45.000, sistem JIT 240.000. Maka laba langsung produk di sistem konvensional 165.000, di sistem JIT 180.000. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih.